Arama, kawaii koto? Kisah ini dimulai sebelum Testarossa menjadi Testarossa. Ini juga menjadi alasan kenapa skill Ultimate Belial milik Testarossa adalah tentang kehidupan dan kematian, tidak seperti Carrera dan Ultima yang berbentuk destruktif. Dahulu kala, di perbatasan hutan Jura dengan Kekaisaran Timur, terdapat negara kecil yang bernama Silberia. Penduduknya tidak banyak, bahkan di bawah 10.000 jiwa. Silberia adalah sebuah negara provinsi kecil yang damai di bawah Kekaisaran Timur, dikenal karena cuacanya yang sangat bersahabat dan sebuah danau yang indah. Putri Blanche Nam Silberia adalah permata kerajaan itu, seorang gadis pemalu namun pemarah dengan rambut perak dan mata merah khas kerajaan. Kulitnya yang pucat dan putih membuatnya sangat unik. Ia memiliki rahasia, kemampuan sihir yang tak tertandingi, dan kemampuan untuk melihat entitas non-manusia. Ibunya yang penyayang bernama Letitia memperingatkannya untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekuatannya. Dengan banyak orang dan pelayan kerajaan yang sangat menyayangi Blanche, Blanche hidup bahagia. Tapi kebahagiaan Blanche berakhir pada usia 10 tahun ketika keseimbangan di istana goyah. Ibu Blanche yang berasal dari keluarga Viscount rendahan disingkirkan oleh istri kedua raja yang sangat ambisius. Ia bernama Emilia. Ia berasal dari keluarga Marquis. Emilia merebut kendali istana secara penuh, menelantarkan Blanche dan ibunya, sambil memanjakan putrinya sendiri yang bernama Asla. Tujuan Emilia adalah menyingkirkan Blanche agar Asla bisa menjadi ratu. Pada ulang tahun ke-12 Blanche, ibunya meninggal dunia. Hancur dan merasa sendirian, Blanche menangis di sudut tersembunyi. Di sana, ia didatangi oleh sosok non-manusia dengan kecantikan yang sangat luar biasa, memiliki rambut putih dan mata merah yang sama dengan Blanche. Sosok itu adalah Blanc, salah satu dari 7 primordial iblis yang telah lama menjadi pelindung rahasia negara Silberia. Perjanjian kuno menetapkan bahwa Blanc akan melindungi negeri itu sampai sebuah wadah ideal muncul. Seorang gadis dengan rambut perak dan mata merah lahir. Blanche adalah wadah itu. Inilah yang menjadi alasan kenapa negara Silberia dapat bertahan dari Kekaisaran Timur. Blanc menawarkan untuk mengabulkan keinginan Blanche sebagai ganti tubuhnya. Blanche yang hatinya saat itu sangat rapuh, melupakan peringatan ibunya di masa lalu untuk tidak berkomunikasi dengan iblis yang bisa ia lihat. Blanche meminta satu hal ke Blanc, agar Blanc menjadi temannya. Blanc meskipun terkejut dengan permintaan yang tidak biasa itu, menyetujuinya. Kemudian iblis itu merasuki tubuh sang putri, dan keduanya memulai persahabatan rahasia. 3 tahun berlalu, dan Blanche tumbuh menjadi sosok yang brilian di bawah bimbingan Blanc. Blanche juga sangat jenius. Ini semua karena Blanc. Blanche dijodohkan dengan Guinias dari Kekaisaran, seorang bangsawan muda yang tampan dan populer. Guinias memenangkan hati rakyat dengan mengembangkan industri baru seperti tambang biji sihir, namun ia juga diam-diam merusak warga dengan memperkenalkan perjudian. Guinias berpura-pura mendukung Blanche untuk menjadi ratu, yang membuat Emilia dan Asla murka. Namun, Blanc merasa ada yang salah dengan Guinias. Blanc mengirim anak buahnya untuk selalu mengawasi Guinias, atau kita sebut dengan Moss, pada saat itu yang belum memiliki nama. Kecurigaannya terbukti benar. Guinias sebenarnya tahu tentang perjanjian iblis di Silberia dan berniat membawa Blanche pergi untuk membunuhnya, mengakhiri garis keturunan kerajaan atas perintah Kekaisaran. Dia diam-diam bersekutu dengan ayah Emilia atau kakek Asla yang bernama Marquis Barnes, merencanakan pengambil alian pada ulang tahun ke-16 Blanche. Insiden Danau Merah pun dimulai. Pada pesta ulang tahun Blanche, Guinias secara terbuka mengkhianati janjinya, menuntut agar Blanche ikut dengannya ke Kekaisaran. Ia mempermalukan Blanche di depan semua orang. Semua bangsawan yang telah ia suap mendukungnya dan mempermalukan Blanche. Ayah Blanche sang raja murka, tetapi Marquis Barnes dan Asla secara terbuka menentangnya. Keesokan harinya, surat kabar palsu menyudutkan raja, dan pasukan Kekaisaran telah mengepung negara itu. Raja dan para pengikutnya yang setia terjebak. Mereka tidak bisa menyerah karena melanggar perjanjian kuno dengan Blanc akan mendatangkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Blanche hancur.
Merasa tidak dibutuhkan oleh siapapun, ia menyalahkan dirinya sendiri karena membatasi kekuatan Blanc dengan permintaan persahabatan. Ia membuat keputusan akhir. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Blanc dan secara sukarela menyerahkan tubuhnya. Blanche juga merasa bersalah karena tidak mengikuti saran dari Blanc. Karena Blanche sangat mencintai Blanc, dengan tulus ia memenuhi perjanjian final agar temannya bisa bebas. Jiwa Blanche yang bersinar jatuh ke tangan Blanc. Blanc, sang primordial yang agung, berduka hebat meratapi ketidakmampuannya melindungi teman pertamanya yang sangat ia cintai. Kini dalam kendali penuh, memiliki tubuh Blanche dan dipenuhi amarah yang tak terhingga. Blanc murka karena manusia telah merenggut kebahagiaannya. Dia memberikan kematian yang damai kepada raja dan pengikut setia yang menepati janjinya. Dia melepaskan kutukan terlarang kepada semua pengkhianat di wilayah itu, menyebabkan mereka mati kehabisan darah dalam siksaan tanpa akhir. Iblis-iblis anak buah Blanc menyeret Marquis Barnes, Emilia dan Aslak ke hadapannya untuk disiksa secara brutal. Gwinias diculik dan dipaksa terbang di atas ibu kota untuk menyaksikan neraka yang telah ia ciptakan. Jalan-jalan dan danau yang indah kini telah diwarnai menjadi merah pekat oleh darah. Blanc kemudian menjatuhkan kutukan penderitaan abadi padanya. Ketika pasukan kekaisaran akhirnya tiba, mereka kaget dan ketakutan melihat bencana itu. Blanc yang merasa hampa setelah balas dendamnya selesai, tidak berniat untuk bertarung. Untuk melindungi tubuh berharga temannya, dia memalsukan kekalahannya. Dia meninggalkan tubuh itu, menyegelnya di bawah tanah agar tetap abadi, dan melepaskan jiwa Blanche bersama jiwa para pengikut setia ke alam baka. Ini adalah pengalaman pertama Blanc memiliki teman, sekaligus merasakan kehidupan fisik dan busuknya manusia. Karena pengalamannya yang buruk ini, di light novel volume ke depan, Blanc akan sangat membenci manusia. Tapi karena Lord Rimuru, Blanc atau Testarossa dapat dikontrol dengan tulus. Blanc pun kembali ke dunia iblis dan menyisakan insiden Danau Merah sebagai bukti bahwa ia telah merasakan dunia fisik secara penuh sebelum dipanggil Rimuru. Silberia lenyap, berubah menjadi tanah terkutuk di mana danau yang dulu indah kini selamanya berwarna merah.